Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 13 Juli 2025. Hari Minggu biasa pekan ke-15. Marilah berdoa. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang sesat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga kami semua yang menamakan diri orang Kristen menjauhkan segalanya yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup sebagai orang Kristen sejati demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Dan siapakah sesamamu manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya dengan sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, berbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku-saudaraku terkasih, penginjil Lukas pada hari ini mengajak kita di pagi hari ini untuk merenungkan tentang kasih berdasarkan pada kenyataan hidup sehari-hari. Diambilnya cerita tentang orang yang mengalami kedukaan. Itu orang Yahudi. Dan orang-orang yang seharusnya menolong seperti para imam, ya,
juga orang-orang yang berkepentingan dalam tugasnya, tugas karya sosial, tidak peduli. Lewat-lewat saja. Mungkin kali hari ini pendetanya, pastornya, lewat saja. Tetapi orang yang tidak seiman dengan dia, yang digambarkan sebagai seorang Samaria. Seorang Samaria menurut orang Yahudi adalah seorang yang tersingkir. Kenapa? Darah mereka bukan asli Yahudi, sudah bercampur dengan bangsa lain. Maka disebut sebagai seorang Samaria, dan bagi orang Yahudi, orang Samaria itu direndahkan. Mungkin pada zaman sekarang tidak seiman, tidak selevel, tapi mempunyai hati yang luar biasa, jernih, punya integritas, punya belas kasih, tanpa pernah berpikir tentang siapakah mereka, tetapi dia hanya pikir dia adalah sama-sama manusia yang lapar, yang haus. Kalau luka dibalut, bawa obat, dirawat, dan sebagainya. Orang ini sebagai contoh yang melaksanakan cinta kasih tanpa rambu-rambu, dengan kepolosan hati melakukannya. Sebagaimana Yesus melakukannya sebagai seorang yang solider, Allah yang menjadi manusia. Dan mengajarkan kepada kita agar kita dalam melaksanakan tugas dan cinta kasih itu harus total. Tidak berpikir tentang keuntungan sendiri. Tidak berpikir berapa uang yang aku dapatkan dari pelayananku kepada Tuhan. Berapa tabunganku, berapa upahku. Dengan polosnya dia mengeluarkan apa yang dia miliki. Ingin berbagi walaupun berbaginya hanya sedikit, tetapi menggambarkan seluruh hati dalam pemberian diri. Dan inilah orang yang betul-betul melaksanakan cinta kasih dan takut akan Allah. Bukan sebagai orang yang dipuji, mencari keuntungan, menjilat, tidak. Tapi betul merasa mempunyai kewajiban membantu orang lain walaupun tidak dikenalnya. Tentu orang boleh begini jarang terjadi, jarang kita lihat pada zaman kita. Karena itu pada hari ini Yesus mengajak kita untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita memang telah melakukannya seperti seorang Samaria yang baik hati, atau kita hanya berpikir tentang berapa untung yang aku dapatkan dalam pelayanan Tuhan. Dan itu merupakan kesenangan kita. Berapa uang yang bisa kita tumpukan. Dan juga berapa kata-kata yang bisa mengelabui orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Ingat bahwa apa yang kita miliki itu akan kita tinggalkan pada saat kita tutup mata. Tapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang betul telah memberikan dirinya secara total, punya integritas kepada Tuhan dan sesama, dia akan berbahagia. Semoga kita boleh punya semangat untuk selalu berintegritas, berbelas kasih, berbagi dengan sukacita, membantu orang lain tanpa pamrih. Sehingga Tuhan senantiasa memberkati orang yang model seperti ini. Tuhan memberkati, selamat pagi.